Terdengar? Terdengar semuanya? Halo? Halo? Kedengeran Bang? Oke. Siapa tadi yang ngomong tuh? Salsa Eh, kah? Abang panggil tadi? bukan Bang. Bukan. Salsanya kemana nih? Yang ngomong tadi siapa? Rahma Aulia Bang. Oke, Rahma coba bikin kalimat. Pernah ada tugas makalah nggak? Pernah? Pernah ada tugas ngetik panjang? Pernah kan? Pernah Bang. Coba kasih satu contoh kalimat di tugasnya dulu. Ingatnya apa? Yang panjang. Apa ya? Eh, Bahasa Indonesia aja boleh, kalau nggak bisa bahasa Inggris. Coba. apa ya? Aduh, Prodinya apa? tadris IPS Bang. Ya, tentang IPS itulah sejarah ya. Tentang sejarah itu boleh kok. Hmm, Sejarah apa yang aduh. diketahui? Eh, Ayo, bilang aja lah tentang sejarah, nggak apa. Sejarah mau bilang sejarah apa? eh, in- mungkin ini aja. Periode klasik. Bukan. Apa ya? Nih, pada dasarnya mempelajari sejarah peradaban Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Oke, kita ketik dulu ya. Mana dia? Kok hilang? Oke, eh, apa tadi? Pada dasarnya mempelajari sejarah peradaban Islam. Bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Hmm. Oke, ini abaikan ejaannya dulu ya kalau ada yang salah. Maksudnya kayak sejarah peradaban Islam ini harus ditulis huruf besar atau enggak. Abaikan itu dulu. Eh, Abang kurang-kurang paham juga sih masalah ini nih. Ini kan nama apa ya? Nama mata pelajaran, nama jurusan segala macam. Apakah harus huruf besar atau enggak? Tapi kita abaikan itu dulu. Nah, ini kan sepertinya terlalu umum nih. Nah, nanti kalau kita bikin jurnal supaya nggak dibilang plagiasi, plagiarism atau plagiat, bahasa Indonesianya bisa plagiasi, bisa plagiat. Nah, itu kita harus mengubah yang ada di sini supaya tidak terlalu umum untuk didengar gitu. Agak-agak apa kalau dalam penulisan itu nggak terlalu basic kalimatnya gitu, nggak terlalu dasar, agak advance sedikit.
Nah, kira-kira Rahma bisa ngubah nggak? Atau yang lain bisa nggak? Misalnya pada dasarnya ini kita ubah. Mempelajari ini kita ubah misalnya. Bertujuan ini bisa juga diubah. Atau mengetahuinya kita ubah. Berkaitan dengan bisa juga diubah. Gimana kira-kira? Ada yang bisa? Nurul Husni bisa ubah nggak? Reski Ihsan, coba kita ubah ini ke dalam kalimat yang lebih tidak terlalu umum. Atau dikaren-karenin kalimatnya juga boleh kok. Coba. Ini untuk melihat penulisan gitu kalau di writing itu nanti bisa di bahasa Inggris kan. Coba pahami dulu yang bahasa Indonesia. Mempelajari. Kalau kita bikin lebih panjang jadinya apa tuh? Mempelajari itu adalah apa? Coba kita ubah mempelajarinya ya. Syarifah Aini, Salsa Fabiola, siapa lagi Novia Rahmadani, Arya mempelajari ini mempelajari itu ngapain sih? Atau Rahmah tadi mempelajari ini apa sih maksudnya kita mempelajari? Ha, ayo mempelajari masa nggak tahu? Mengkaji mungkin. Mendalam. Mengkaji boleh. Sama itu persamaan sih. Boleh boleh lah. Ini dia. Oke. Mengkaji boleh lah. Selain mengkaji ada lagi apa? Kita garis miring aja ya. Mendalami, Bang. Mendalami. Nah, mengkaji mendalami ini kan masih satu kata ya. Kalau satu kata berarti akan masih mudah dikatakan plagiat. Coba jadikan mempelajari ini jadi dua kata. Ada yang bisa? Yang dua kata loh. Kalau mengkaji itu mendalami itu satu kata tuh. Atau bisa diubah susunannya boleh. Pada dasarnya sejarah peradaban Islam di di apa? Dua kata coba. Dipelajari. Ada yang bisa maknanya sama dengan mempelajari tapi dua kata, bukan satu kata. Collocations itu dua kata tadi kan, maknanya satu. Anissa Anggraini bisa? Kalau bisa, Tujuan tujuan mengkaji sejarah peradaban Islam terus lanjut adalah apa? Tujuan jadinya. adalah mendalami kehidupan manusia, mendalami Ah, bagus bagus. kehidupan Bagus. antara Jadi manusia dengan ini hukum ini Islam. jadinya di tujuan mengkaji, mengkaji masih satu kata sih tapi keren juga pengubahannya. Tujuan mengkaji siap peradaban Islam adalah 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 mendalami. mendalami kehidupan antara manusia dengan hukum Islam. Mendalami apa? Mendalami kehidupan, maybe bang. Mendalami kehidupan. Kehidupan antara manusia dan hukum Islam. Dia persoalan loh. Bisa kayak gini ya. Seluk beluk. Nah, ini kan dua kata nih. Seluk beluk kehidupan manusia
berdasarkan kacamata hukum Islam. Sama nggak maknanya di atas sama di bawah? Sama. Oh ya, ada yang kurang persoalannya ya. Seluk-beluk persoalan kehidupan, seluk-beluk persoalan, masalah-masalah bisa juga. Atau ada sinonim untuk persoalan sama masalah-masalah ini yang lebih kerennya lagi. Ada yang bisa? Kasus. Kasus. Bisa sih, tapi agak kurang cocok di sini kasus. Yang lain? Persoalan, masalah, problematika. Hai. Nih. Nah, ini skill nih, harus bisa kayak gini. Kalau enggak nanti bikin karya ilmiah udah capek-capek dibilang plagiat. Jadi harus bisa ngubah-ngubah kayak gini. Nah, ups. Nah, oke. Eh, ini apa yang diubah nih sebenarnya nih? Ini di doublein ya. Mendalami sama mengkaji kan sama aja di doublein ya. Seluk beluk. Kacamata ini ya. Kacamata ini anggaplah kacamata ini semacam collocation dari berkaitan dengan. Nah, jadi bisa diubah nggak warnanya nih? Semuanya ubah ya. Jadi gini lah, berkaitan dengan ini kita kita ini kan terlalu basic nih. Nah, daripada terlalu basic yang berkaitan dengan terlalu basic, kita pakai ininya collocation-nya jadinya kacamata. Berdasarkan kacamata lagi. Berdasarkan kacamata nih, misalnya kayak gini. Berdasarkan kacamata ini collocation nih. Ini collocation namanya. Kalau contoh bahasa Indonesia seperti itu. Kalau di eh, jadi abang maksud abang ngasih ini supaya teman-teman paham sih. Jadi yang berkaitan dengan ini diganti dengan collocation. Ini kan satu-satu kata nih, digantikan dengan collocation supaya dalam penulisan fungsinya tadi kan kita harus belajar ini untuk penulisan ya. Nah, itu. Itulah. Bisa dipahami semuanya tentang collocation yang kita harus mempelajarinya untuk penulisan. Paham semuanya? Do you understand? Yes.